Parvati mengatakan kepada Mahadewa bahwa hari ini avatar Rudra Anda, Hanuman, bertemu dengan Dewi Sinta. Mahadewa mengatakan ya, saat itu telah tiba ketika Hanuman akan diberkati, tetapi momen ini akan menjadi tak terlupakan jika Hanuman bertemu dengan Rama dan Sinta bersama-sama. Dewi Parvati mengatakan bahwa hatimu memiliki banyak cinta dan pengabdian untuk Rama dan Sinta, keinginanmu akan segera terpenuhi. Sinta mengatakan melihat Anda, semua keraguan saya hilang. Hati saya merasa bahagia dengan mendengar suara Anda, tetapi Anda tidak memberikan perkenalan Anda kepada saya. Hanuman berkata bahwa saya kesarinan dan Hanuman, penyembah Rama, dia telah mengutus saya untuk mencarimu. Sinta menangis dan mengatakan bahwa kata-kata Anda memiliki kebenaran, tetapi saya telah tertipu berkali-kali di Alengka, jadi saya tidak mempercayai siapapun. Apakah Anda memiliki bukti bahwa Anda adalah penyembah Rama? Hanuman mengatakan keraguan Anda benar. Saya juga mengajukan pertanyaan ini kepada Rama, bagaimana saya bisa membuktikan kebenaran saya kepada Anda? Sinta bertanya apa yang dikatakan Rama. Cuplikan menunjukkan Rama mengatakan Sinta akan bertanya tentang bukti kebenaran Anda. Ketika dia bertanya kepada Anda, berikan cincin ini kepadanya, dia akan mengerti bahwa saya yang telah mengirim Anda. Ini bukan hanya cincin, tetapi hubungan antara Sinta dan saya, yang hanya Sinta yang bisa mengerti. Cuplikan berakhir. Hanuman memberikan cincin tersebut kepada Sinta dan mengatakan bahwa Rama telah memberikan cincin ini untukmu. Sinta terkejut dan menangis sambil memegang cincin itu. Sinta memegang cincin itu menyentuhkan ke dahinya dengan penuh hormat. Sinta duduk sambil menangis. Sinta berkata mendapatkan cincinmu hari ini membuat hatiku damai, hari ini aku merasa kamu akan datang menghampiriku. Aku tidak lengkap tanpamu di sini, datanglah dan bawalah aku segera. Hanuman berkata wahai Ibu Sinta, ini bukan waktunya untuk menangis. Ini waktunya untuk bahagia, Rama akan segera datang untuk membawamu. Sinta berkata bahwa kamu sampai di sini berdasarkan kekuatan dan kecerdasanmu. Kamu mengakhiri kesedihanku, aku berterima kasih padamu, aku tidak bisa melunasi bantuan ini. Hanuman mengatakan hidup saya diberkati dengan membantu Anda, saya merasa bangga hari ini, saya hanya pelayan dari Rama dan Anda. Sinta bertanya kepada Hanuman, bagaimana kabar Rama, apakah dia makan tepat waktu? Katakan padaku, aku khawatir tentang kesehatan Rama. Hanuman memalingkan wajahnya dan menangis. Sinta bertanya kepada Hanuman tentang Rama. Hanuman mengatakan bahwa keadaan Rama seperti tubuh yang tidak bernyawa. Sinta terkejut dan menangis. Hanuman mengatakan bahwa Rama selalu tenggelam dalam kesedihan karena memikirkan Anda, hatinya selalu tersesat untuk menemukan Anda. Rama tidak makan dan tidak tidur, dia hanya menyebut nama Anda. Rama mengingat Anda sepanjang hari dan malam. Kadang-kadang dia memikirkan Anda dan berbicara dengan burung-burung di hutan, binatang, pohon, batu, tanaman, air, dan lain-lain dan menanyakan keadaan Anda. Sinta menangis mendengar kabar Rama. Cuplikan menunjukkan Rama bertanya kepada sebuah tanaman apakah tanaman itu melihat Sinta. Sinta terus menangis. Hanuman mengatakan bahwa Rama disebut di banyak julukan di dunia. Masyarakat bisa memanggilnya Maryada Purshottama atau manusia sempurna, Raja Palak atau raja dari raja, serta Ragunadan. Tetapi setiap kali saya melihatnya, saya hanya melihat nama Sinta dan Rama. Hatinya dan semua orang memanggilnya dengan nama Anda. Matanya memiliki gambar Anda, bagaimana saya bisa mengekspresikan cintanya yang luar biasa kepada Anda? Hanuman meminta Sinta untuk tidak khawatir. Raja Kerasugriwa dan pasukannya bersama Rama. Ketika dia mendapatkan info ini, kekhawatiran dan kesedihannya akan berakhir, dia akan senang. Sinta bertanya bagaimana saya harus berterima kasih. Hanuman menyapanya. Sinta berkata bahwa saya berhutang budi kepada seluruh ras monyet. Harapan terbaik saya akan selalu bersamamu anakku.
Sambil mengatakan kesedihan saya lupa bertanya bagaimana Anda bertemu Rama. Hanuman mengatakan Rama datang ke Gunung Rishi Parbat bersama dengan Laksmana saat dalam perjalanan menemukan Anda. Sugriwa tinggal di gunung karena takut dengan saudaranya Subali. Saya bertemu Rama dan Laksmana untuk mengetahui tentang mereka. Rama menceritakan perkenalannya dan memberitahu saya motifnya untuk datang ke hutan. Kemudian saya membuat Rama dan Laksmana duduk di pundak saya dan membawa mereka ke gunung. Sinta berkata jika Anda mengatakannya, saya akan percaya. Bagaimana Anda menjadi sangat besar untuk membuat mereka berdua duduk di bahu Anda bersama-sama? Hanuman mengatakan keraguanmu itu wajar, aku akan menghapus keraguanmu sekarang. Hanuman mengatakan jailah Sri Rama dan berubah menjadi raksasa. Sinta menjadi kagum. Sinta melihat sekeliling dan berkata saya kini sepenuhnya mempercayai Anda. Kembalilah ke bentuk normal Anda sekarang. Hanuman mengatakan baiklah wahai ibu dan kembali ke ukuran normal. Sinta tersenyum dan berkata wahai Hanuman, hati dan pikiranmu sangat lembut, ceritakan padaku apa yang terjadi saat itu. Hanuman mengatakan kemudian Sugriwa menceritakan masalahnya kepada Rama. Subali telah membuat Sugriwa pergi dari kerajaannya dan merebut istrinya. Rama meyakinkan Sugriwa bahwa dia akan menghukum Subali. Hanuman mengatakan semua orang tahu Rama membunuh Subali, tapi aku tahu Rama membunuh Rahwana yang bersembunyi di dalam jiwa Subali. Rama tidak membebaskan istri Sugriwa, Roma, tapi dia membebaskanmu. Aku yakin dengan cara yang sama, Rama membebaskan Roma, dia akan membunuh Rahwana dan membebaskanmu segera. Hari itu tidak lama lagi saat kamu dan Rama akan bersatu. Sinta tersenyum dan berkata bahwa kamu sangat kuat dan perkasa. Kamu juga cukup bijaksana, ucapanmu yang baik telah menghilangkan semua kesedihan di hatiku. Aku sangat senang mengetahui Ramaku memiliki teman yang cerdas, kuat dan perkasa. Sekarang aku tidak khawatir dengan Rama, kamu benar-benar penolong. Hanuman tersenyum dan melihat sekelilingnya. Sinta bertanya apa yang kamu pikirkan. Hanuman berkata bahwa saya telah bersumpah untuk tidak makan apapun sampai saya menemukan Anda dan memenuhi pekerjaan Rama. Tetapi sekarang saya telah menemukan Anda, saya diberkati dengan pertemuan dengan Anda. Sekarang saya merasa lapar, jadi saya akan melihat-lihat makanan yang ada di sini. Sinta mengatakan kepadanya tentang banyak pohon buah-buahan di Taman Vatika, tetapi itu adalah Taman Rahwana, dan ada banyak tentara Asurs. Hanuman berkata bahwa saya tidak takut pada mereka, izinkan saya untuk pergi dan makan buah-buahan itu. Sinta memintanya untuk pergi, mengingat Rama dan menikmati manisan dari kebun ini. Hanuman kemudian pergi. Sinta tersenyum melihat cincin itu. Indrajit mendatangi Aksaya Kumara dan melihat Sulocana sedang mengemasi tasnya. Dia mengatakan bahwa memang benar kamu akan pergi. Aksaya Kumara bertanya bagaimana saya bisa tidak mematuhi perintah ibu. Indrajit mengatakan tidak ada anak yang harus berusaha untuk menjadi baik di mata ayah. Setiap anak adalah pemenang di mata ayah sejak lahir. Aksaya Kumara mengatakan mudah bagimu untuk mengatakannya, ayah selalu memanggilku pengecut. Indrajit mengatakan jika Anda memikirkan hal ini, saya akan memberi Anda kesempatan. Saya dapat memberikan tugas saya kepada Anda dan pergi tanpa rasa khawatir. Aksaya Kumara mengatakan tetapi Rahwana tidak akan setuju. Indrajit mengatakan aku akan berbicara dengannya. Sulocana mengatakan ini bukan hanya tentang Rahwana, Ibu Mandodari meminta Aksaya Kumara untuk pergi. Indrajit mengatakan kepada Sulocana untuk memberitahu Ibu Mandodari bahwa Aksaya Kumara akan pergi setelah beberapa hari. Saya yang menghentikannya. Indrajit kemudian pergi dengan Aksaya Kumara. Hanuman pergi untuk mengambil buah-buahan. Hanuman berkata setelah beberapa hari, saya akhirnya bisa makan banyak makanan dengan berkat Sinta. Hanuman mengguncang sebuah pohon dan buah-buahnya pun berjatuhan. Hanuman mulai makan dan melihat banyak pohon buah lainnya.
Tentara Asurs datang ke sana dan bertanya kepada Hanuman siapa dia. Ini adalah kebun Rahwana. Hanuman berkata bahwa berkelahi itu tidak baik, kalian semua bisa mendapatkan buahnya juga. Saya tidak akan mengatakan apapun kepada Rahwana. Mereka mencoba untuk menangkap Hanuman. Hanuman melempar pohon kepada mereka. Beberapa dari mereka berlari untuk memanggil menteri. Hanuman menangkap salah satu dari mereka dengan ekornya sambil memakan pisang. Menteri datang ke sana dan melihat Hanuman. Sang menteri bertanya, siapa kamu? Beraninya kamu melakukan ini? Hanuman berkata bahwa saya hanya datang untuk makan buah-buahan dan mengakhiri rasa lapar saya. Tentara Anda membuat saya tidak berdaya untuk melakukan hal ini. Menteri mengatakan saya akan membuat Anda tak berdaya untuk mati, dan meniupkan api pada Hanuman. Hanuman berkata sekarang saya harus menutup mulutnya. Hanuman melempar sebuah mangga untuk menutup mulutnya sementara Menteri Asurs itu meniupkan api. Menteri itu akhirnya jatuh. Hanuman mengatakan mereka bahkan tidak membiarkan saya makan dengan tenang. Indrajit mengatakan kepada Rahwana tentang keinginannya untuk berdoa kepada Dewi Paatalika, karena sang Dewi telah membuat kemajuan dengan berkatnya. Rahwana mengatakan itu pemikiran yang bagus, saya yakin Anda akan mendapatkan berkatnya. Indrajit mengatakan saya akan segera pergi, tapi saya punya permintaan. Berikan tugas saya kepada Aksaya Kumara saat saya tidak ada, dia akan tahu tentang seluruh Alengka. Rahwana mengatakan tentu saja. Tentara Asurs datang dan meminta Rahwana untuk menyelamatkan mereka. Seekor monyet yang kuat datang di Taman Vatika dan dia merusak taman, dan membunuh menteri kita juga. Rahwana terkejut mendengarnya. Indrajit mengatakan saya pikir Wanara ini adalah pembawa pesan rahasia. Rahwana mengatakan Indrajit, aku ingin kau menyelesaikannya. Aksaya Kumara meminta kesempatan untuk menghukum monyet atau Wanara itu atas semua kejahatannya. Rahwana mengatakan baiklah, pergilah, hukumlah dia sehingga tidak ada yang berani memasuki Alengka lagi. Rahwana mengatakan bahwa ini adalah Wanara kedua setelah Subali yang menyeberangi lautan dan mencapai Alengka. Jika Rama mengirim monyet ini ke Alengka, dia pasti akan menemukan Sinta. Sinta bertanya kepada Hanuman, bagaimana kamu bisa makan begitu banyak buah? Hanuman mengatakan ini sangat sedikit untukku, aku baru saja mendapatkannya di kebun. Trijata datang dan melihat Hanuman. Dia bertanya kepada Sinta apakah Hanuman datang untuk menyampaikan pesan Rama. Saya pikir kini dia dalam masalah. Aksaya Kumara akan datang untuk menghukumnya. Sinta meminta Hanuman untuk bersembunyi dengan cepat. Karena putra Rahwana, Aksaya Kumara akan datang. Hanuman berkata bahwa saya tidak melakukan kesalahan, saya hanya melakukan tugas saya. Hanuman tetap duduk dengan tenang. Aksaya Kumara menembakkan anak panah di dekat Hanuman. Dia memanggil Hanuman dan mengatakan bahwa kamu telah melanggar peraturan Alengka dengan masuk ke sini, aku akan menghukummu. Hanuman mengatakan kamu masih muda dan tidak bisa memahami Dharma, Adharma, adat istiadat, benar dan salah, hukuman dan hal lainnya. Aku memintamu untuk tidak memikirkan untuk bertarung denganku dan kembali ke dalam istana. Sinta bertanya kepada Aksaya Kumara mengapa dia mendukung Rahwana dalam adharma dan adat istiadat yang buruk. Aksaya Kumara mengatakan bahwa kamu hanyalah seorang pelayan, maka jadilah seperti itu. Hanuman berteriak kepada Aksaya Kumara. Saya pikir kamu adalah anak muda, jika anak muda melewati batas, hukuman harus diberikan pada mereka. Kamu ingin bertarung dengan saya, maka saya menerima tantangan kamu. Aksaya Kumara menembaknya. Hanuman bergerak cepat dan berada di belakangnya. Hanuman mengatakan aku di sini dan memukulnya dengan gada. Para prajurit bergegas untuk mengalahkan Hanuman. Aksaya Kumara menghentikan mereka, dan mengeluarkan panah ajaib. Aksaya Kumara menembak dan anak panah itu mengenai tangan Hanuman. Sinta mengkhawatirkan Hanuman. Hanuman melempar anak panah tersebut dan mengalahkan Aksaya Kumara. Aksaya Kumara terus dipukuli.
Sinta menghentikan Hanuman dan memintanya untuk tidak memukuli Aksaya Kumara lagi. Hanuman berkata, "Wahai ibu, aku bisa memaafkannya jika dia meminta maaf padamu atas perilakunya." Aksaya Kumara mendatangi Sinta dan menodongkan pedang ke leher Sinta. Dia meminta Hanuman untuk menurunkan gada dan menyerah. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas kematian pelayan ini. Hanuman meminta Aksaya Kumara untuk melepaskan Sinta. Sinta berkata, "Hanuman, jangan ikuti kata-katanya, dia tidak bisa menyakitiku." Hanuman melepaskan gadanya dan mengatakan, "Tinggalkan ibu saya sekarang." Aksaya Kumara meminta para prajurit untuk menangkap Hanuman. Aksaya Kumara tersenyum dan menurunkan pedangnya. Hanuman berlari cepat ke arah Aksaya Kumara dan mendorongnya menjauh dari Sinta. Hanuman menatap para prajurit. Mereka semua ketakutan dan pergi. Hanuman memarahi Aksaya Kumara karena memanggil Sinta dengan sebutan pelayan. "Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari tanganku." Hanuman melempar Aksaya Kumara sangat jauh. Aksaya Kumara jatuh di atas batu dan kepalanya terluka. Aksaya Kumara kemudian meninggal. Trijata dan Sinta melihat dengan sedih. Mandodari mengatakan, "Putraku Aksaya Kumara akan pergi dari Alengka. Dia akan pergi dari lingkungan Adharma ini." Mandodari tersenyum bahagia. Sulocana datang dan mengatakan, "Wahai mertuaku, kamu membuat khir hari ini. Apakah ada acara khusus?" Mandodari mengatakan, "Aksaya Kumara menyukai khir sejak kecil, jadi saya membuat khir khusus untuknya." Sulocana bertanya, "Mengapa 2 mangkuk?" Mandodari mengatakan itu untuk Aksaya Kumara dan Indrajit. Sulocana bertanya apakah Indrajit juga menyukainya. Mandodari mengatakan Indrajit menyukainya, tetapi tidak pernah mengatakan. "Setiap kali saya membuat khir untuk Aksaya Kumara, Indrajit juga menyukainya." Sulocana mengatakan bahwa Indrajit sangat mencintai Aksaya Kumara. Mandodari berkata, "Ya, Aksaya Kumara akan pergi ke kerajaan yang lain, tidak tahu kapan dia akan kembali. Jadi saya ingin memberinya makanan dengan tangan saya hari ini." Rahwana dan Indrajit terkejut melihat tentara yang membawa mayat. Rahwana bertanya, "Apa ini? Siapa yang ada di dalamnya?" Rahwana dan Indrajit berjalan untuk melihat. Mereka melihat darah di atas kain. Indrajit duduk dan menyingkirkan kain putih dari wajah mayat tersebut. Rahwana dan Indrajit sangat terkejut melihat Aksaya Kumara. Seorang pelayan mendatangi Mandodari. Mandodari bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa kamu khawatir?" Pelayan memberitahu mereka tentang kematian Aksaya Kumara. Mandodari menjatuhkan piring makanannya. Mandodari dan Sulocana menangis. Indrajit bertanya, "Siapa yang melakukan ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang membunuh saudaraku?" Indrajit berteriak kepada para tentara dan mengangkat 2 orang tentara bersama-sama. Tentara tersebut mengatakan bahwa monyet atau wanara penyusup itu yang melakukan ini. Indrajit berteriak marah, "Kamu melakukan kejahatan besar dengan membunuh saudaraku, aku tidak akan membiarkanmu hidup." Rahwana mengatakan, "Indrajit, jangan bunuh dia, tangkap dia dan bawa dia kepadaku, aku akan menghukumnya dengan tanganku." Rahwana dan Indrajit menangis. Indrajit kemudian pergi. Rahwana berkata, "Wahai wanara, kamu tidak hanya membunuh anakku, kamu telah menyerang harga diri dan kehormatan diriku." Sinta berkata kepada Hanuman, "Sebuah bencana terjadi hari ini." Hanuman bertanya, "Bencana apa?" "Membunuh pelaku Adharma bukanlah bencana, dia menghina dan mencoba menyakitimu." Sinta berkata, "Aku tidak mengatakan kamu salah. Namun Aksaya Kumara adalah anak kesayangan Mandodari, dia adalah wanita yang baik, dia ingin mengirim Aksaya Kumara keluar dari Alengka. Aku merasa sedih untuknya." Hanuman mengatakan, "Kamu juga berpikir seperti Rama, dia juga mengkhawatirkan keluarga Asur setelah menghukum Asura tersebut." Sinta mengatakan Aksaya Kumara meninggal, ini adalah serangan besar terhadap harga diri Rahwana.
Dia bisa menyerang Anda kapan saja, Anda harus segera pergi dari sini. Hanuman mengatakan, kamu benar, tidak ada yang memikirkan Dharma dan Adharma di sini. Katakan padaku bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian di sini. Bagaimana aku bisa pergi, sampai aku mengajarkan jalan Dharma kepada semua Asurs, sampai aku membuat mereka menyadari avatar Rama, aku tidak akan pergi. Sinta mengatakan bahwa Anda adalah penyembah Rama yang besar. Saya ingat Rama tidak akan menyimpang dari jalannya, Anda juga tidak akan pergi tanpa melakukan tugas Anda. Pengabdian Anda kepada Rama konsisten. Indrajit datang ke sana dan meneriakkan, wahai wanara penyusup. Hanuman terkejut melihatnya. Indrajit mengatakan, kamu melakukan kejahatan besar dengan membunuh saudaraku, aku datang untuk menghukummu. Hanuman mengatakan, saya juga menyesal atas kematiannya. Saya sudah memintanya untuk pergi, tapi dia tidak mendengarkan. Dia telah menghina Ibu Sinta dan melakukan kejahatan, bagaimana saya bisa memaafkannya? Indrajit mengatakan, saya bisa membunuhmu segera, tapi saya tidak berdaya. Rahwana ingin saya membawamu kepadanya, jadi saya harus menangkapmu dan membawamu ke dalam istana. Indrajit berpikir bahwa Hanuman tidak mungkin monyet biasa. Saya harus menggunakan senjata Brahma untuk mengikatnya. Indrajit mengucapkan mantra dan mendapatkan panah ajaib. Dia kemudian memanah Hanuman. Hanuman melihat panah astral tersebut dan berpikir bahwa menghancurkannya sama saja dengan menghina Dewa Brahma. Tidak, saya tidak bisa melakukan ini. Hanuman berdiri tanpa mempertahankan diri dari panah yang mengikatnya. Indrajit mengatakan bahwa kamu pasti akan dihukum. Mandodari menangis melihat jasad Aksaya Kumara. Mandodari meminta putranya untuk bangun dan terkejut. Mandodari mengatakan, ini tidak mungkin terjadi, kamu harus pergi ke tempat kakekmu besok. Kamu sudah berjanji padaku, wahai anakku. Kamu tidak bisa menolaknya sekarang. Kaikesi, Sulocana, Wibisana dan semua orang terlihat terkejut. Mandodari mengatakan, aku membuat khir spesial untukmu. Kamu pasti menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Kalau kamu tidak bangun, Indrajit memakan khirmu. Bangunlah, mengapa kamu tidak mendengarkan? Kamu adalah anakku yang patuh. Mandodari hanya bisa menangis. Rahwana mengatakan, Mandodari, terimalah kebenaran, Aksaya Kumara adalah pahlawan. Mandodari meminta Rahwana untuk tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Apakah kamu tidak malu? Monyet itu tidak membunuh putraku tidak mati dalam perang apapun. Kamulah yang telah membunuh putraku. Aku sudah menjelaskan padamu berkali-kali untuk mengirim kembali Sinta, dia bisa menjadi kehancuran Alengka. Kamu tidak mendengarkanku, sekarang kita menanggung ini. Ini adalah awal dari kehancuran. Sekarang lihat berapa banyak orang yang akan mati di Alengka ini. Kaikesi menjadi khawatir. Trijata mengatakan Hanuman seharusnya tidak membunuh Pangeran Aksaya Kumara. Sinta mengatakan itu bukan kesalahan Hanuman. Dia mencoba menjelaskan kepada Aksaya Kumara, tetapi Aksaya Kumara tidak setuju dan bertengkar dengan Hanuman. Trijata mengatakan, terserah, saya merasa takut, tidak ada yang mengkhawatirkan Dharma dan Adharma lagi. Mereka hanya akan menganggap Hanuman sebagai pembunuh Aksaya Kumara, mereka akan menghukum Hanuman. Sinta bertanya apa yang akan mereka hukum. Trijata mengatakan hukuman mati karena membunuh seseorang, ini adalah aturan di Alengka. Sinta menjadi khawatir. Indrajit membawa Hanuman ke aula kerajaan. Rahwana dan semua orang melihat. Indrajit mengatakan, wahai ayahku, sesuai perintah Anda, saya menangkap wanara ini dan membawanya ke hadapan Anda. Dia adalah wanara yang memasuki Alengka dan membunuh adik laki-laki saya. Sekarang Anda yang akan memutuskan nasibnya.